Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum mulai, seperti biasa, ketua kelas, silakan. Pada sana. Selamat jadi. Om Swastiastu. Silakan duduk. Ibu minta salah satu dari piket kelas. Siapa piket kelas hari ini? Silakan pimpin doanya. Berdoa. Mulai. Om Guru Brahma Maisi Gurami Nama. Berdoa. Ya. Terima kasih ya Widya sudah bantu Ibu memimpin temannya berdoa. Hari ini ada yang tidak masuk, anak-anak? Ya. Semua masuk? Nihil? Iya, Sunghara ya. Kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa ke sekolah. Anak-anak bisa sekolah, bertemu dengan teman-teman dan ibu bapak guru. Ya. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, nah di sini Ibu tampilkan untuk keyakinan kelasnya. Nah, ini keyakinan kelas kita minggu lalu. Ya, Ibu tampilkan kembali. Mungkin nanti ada yang perlu diperbaharui. Yang nomor 1, menciptakan suasana kelas belajar yang aman dan nyaman. Yang kedua, disiplin dalam menerima pembelajaran. Ya, yang terakhir ini penting ya, mengikuti pembelajaran dengan perasaan gembira. Nantinya anak-anak jangan tegang, jangan kalut pikirannya. Karena kalau kalut, tegang, materi tidak akan bisa masuk. Anak-anak masih ingat nggak dengan pembelajaran materi kita minggu lalu? Masih. Siapa yang masih ingat? Ya, coba Cynthia. Apa? Upaweda. Siapa yang masih ingat apa itu upaweda? Ya, Tiara. Dekat dengan pengetahuan suci. Ya, di mana upaweda itu ada 7 bagian. Yang salah satunya adalah kitab Itihasa. Dalam kitab Itihasa itu ada 2 epos. Kitab Ramayana dan Mahabharata. Iya, pinter, Ramayana dan Mahabharata. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kitab Ramayana. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah itu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi nilai yang terkandung dalam cerita Ramayana dengan jelas. Yang kedua, siswa mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Ramayana pada kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita mempelajari materi Ramayana. Sebelum memasuki materi Ramayana, Ibu mau tanya, anak-anak pernah dengar enggak cerita Ramayana? Menonton atau membaca? Pernah. Siapa yang pernah? Ya, Nanda. Baik, di sini saya pernah nih nonton video Ramayana dari TV ataupun YouTube, Bu. Oh, pernah menonton dari TV atau YouTube, pinter. Berarti Nanda sudah menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk kemajuan pembelajaran. Ya. Saya, Bu. Ya, Widya? Saya pernah membaca kitab Ramayana di perpustakaan. Iya, pinter ya. Berarti anak-anak sudah ada bayangan bagaimana cerita Ramayana tersebut. Nah, karena sudah dapat menonton, membaca, mendengar, ada enggak tokoh yang anak-anak kagumi dalam cerita Ramayana tersebut? Saya menyukai Dewi Sinta, Bu. Dewi Sita, kenapa? Karena cantik, Bu. Cantik, ya, ayu, anggun, begitu. Nah, sekarang, nah, anak-anak, biar lebih jelas, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, nanti anak-anak cermati video yang Ibu tampilkan, karena nanti di akhir, setelah penampilan video ini, Ibu akan memberikan anak-anak tugas kelompok, ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya
tahu. Ada Araneka Kanda, Saudara Kanda, Kiskinda Kanda, Yuda Kanda, dan Utara Kanda. Yang melahirkan Rama, Dewi Nihani, yang melahirkan Barata, dan Dewi Sukitra, yang melahirkan Laksmana dan Sastina. Yang kedua, yaitu Ayuda Kanda, Dewi Sita dan Ramaswana Dorutan. Selanjutnya, yang ketiga, adanya Kakanda, menceritakan kehidupan Rama di tengah hutan, dan penculikan Dewi Sita oleh Ramwana. Yang keenam, Yudhakanda, menceritakan pertemuan pasukan Sang Rama dengan Ramwana. Akhirnya di sana, Dewi Sita melahirkan anak kembar yang bernama Sita dan Rama. Dah, Nana? Nah, itu adalah video tentang materi Ramayana. Nah, setelah anak-anak menyimak apa yang anak-anak dapatkan, setelah menyimak video yang Ibu tampilkan tadi, apa yang didapat? Ya, coba Nanda. Baik, yang pertama itu karakter-karakter tokoh dalam cerita Ramayana itu. Iya, tokoh karakter tokohnya. Nah, nanti itu kita bahas ya. Nah, karakter tokohnya dulu yang didapat masalahnya. Lagi, nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Ramayana. Ya. Nah, ini untuk rumusan masalah seperti yang tadi anak-anak bilang, ya, yang anak-anak jawab. Yang didapat itu untuk rumusan masalahnya. Yang pertama, tokoh yang menginspirasi dalam cerita Ramayana. Yang kedua, nilai yang dapat diambil dalam cerita Ramayana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu sekarang menugaskan untuk membagi diri, membagi kelompok. Ya, silakan cari kelompoknya. Perhatikan dulu ke depan. Ini nanti Ibu kasih anak-anak LKPD. Ya, ada soal-soalnya. Ibu kasih nanti tiap kelompok. Kemudian buat jawabannya di lembar kerja. Ibu nanti bagikan. Nah, di sana ada untuk rubrik penilaian. Nah, ini rubrik penilaiannya. Yang pertama, keaktifan anggota kelompok dalam diskusi. Nanti harus semua aktif ya, tidak hanya 1-2 orang aja yang kerja. Terus penguasaan materi dari masing-masing kelompok juga. Nah, yang terakhir penampilan anak-anak saat presentasi. Nih ya, silakan soalnya yang nomor 1, terus ini untuk kelompok 2, soal nomor 2. Ya, silakan kerjakan LKPD-nya, Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan. Sudah? Ya, karena waktunya sudah 15 menit. Kelompok siapa yang siap untuk presentasi pertama? Ya, coba kelompok 1 diwakili siapa ini? Nanda, ya, Nanda, silakan. Halo semuanya. Baik, berdirinya saya di sini akan mempresentasikan nih hasil dari kelompok 1 dengan pertanyaan, menurutmu tokoh mana yang paling menginspirasi dalam cerita Ramayana? Jelaskan alasanmu. Oke, jawaban yang kami dapat nih, misalnya tokoh yang menginspirasi dalam cerita Ramayana adalah Raja Dasarata, karena beliau bersikap baik dan bijaksana sehingga sosok panutan bagi keluarga dan rakyatnya. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang bagaimana dengan kelompok 2? Sudah siap? Nah, silakan Cynthia ke depan. Jadi, nilai yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami yaitu nilai kesetiaan seperti Satya Semaya terlihat dalam kesetiaan Dewi Sita pada Sang Rama, Satya Mitra terlihat dalam hubungan Sang Rama dengan Laksamana. Ada pula nilai kepemimpinan Sang Rama yang bisa kita ambil yang bisa kita terapkan saat mungkin pas kita jadi OSIS gitu, berguna untuk hidup
Jadi kita berguna untuk itu. Baik, itu saja. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atas penampilannya. Sudah bagus semua. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran? Nah, kita sudah direfleksi sekarang. Bagaimana perasaannya? Ya, Nanda. Mungkin perasaan saya nih menyenangkan dan juga bisa mengetahui karakter nilai dari cerita Ramayana. Iya, bagus. Ya, perasaannya Nanda itu senang. Yang lain? Bagaimana ya, Sindia? Saya merasa senang karena bisa mengetahui lebih banyak tentang kitab Ramayana. Iya, mengetahui lebih banyak tentang kitab Ramayana. Nah, terus yang kedua, apa yang diperoleh dari pembelajaran yang dilaksanakan hari ini? Ya, Sindia lagi? Kita mengetahui lebih banyak ilmu dari kitab Ramayana yang dari awalnya kita kurang tahu nilainya, jadi sekarang tahu lebih banyak. Ya, ada tambahan ilmu ya dari tidak tahu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Ramayana, sekarang sudah mengetahui. Soal-soal untuk evaluasi. Nah, silakan keluarkan HP-nya. Scan barcode-nya silakan atau scan ke depan bisa. Ya, silakan langsung dikerjakan. Yang sudah bisa silakan. Sudah? Iya, sudah. Nilainya bagus-bagus semua ini ya. Ada 8 sudah. Ada 9. Nah, dari hasil soal jawaban anak-anak, Ibu berikan tadi berupa barcode itu, nilainya bagus, berarti pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik, tujuan pembelajaran sudah bisa tercapai. Nah, kita beri penghargaan dulu untuk kita semua. Karena kalian tadi sudah membuat kerja kelompok, pikirannya tegang. Nah, kita rileks dulu ya, Ibu. Kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. 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 Iya, biar terima kasih. Siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Ya, Sindia? Kita harus banyak belajar dari kitab Ramayana karena terkandung banyak nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ada nilai yang terkandung dalam Ramayana dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Ya. Nah, karena waktu sudah selesai, sudah berakhir, pembelajaran berikutnya juga sudah menunggu anak-anak. Ibu, sebelum menutup, mau mengingatkan dulu untuk materi pembelajaran kita minggu depan. Kita akan masuk ke materi kitab Mahabharata. Ya, nah silakan anak-anak minggu depan silakan bawa HP lagi dan buku agama Hindunya. Sebagai penutup, nah kita tutup dengan Paramesanti. Silakan ketua kelasnya. Pada sana. Ramayana. Om Santi 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 Om.